Selamat datang kembali dalam penelusuran kita. Hari ini kita mau jalan-jalan nih ke sebuah distrik di Tokyo yang mungkin nggak seramai Shibuya atau Asakusa ya, tapi wah ceritanya berlapis banget. Shimura di Itabashi. Iya, Shimura ini seringkali cuma dilewatin aja gitu ya. Padahal kalau kita berhenti sebentar, gali lebih dalam, banyak banget yang menarik. Sumber-sumber kita hari ini juga oke nih. Ada catatan sejarah lokal, materi Museum Itabashi, panduan perjalanan, plus sedikit info dari Wikipedia soal klan Shimura. Jadi bahannya lumayan kaya. Betul. Jadi misi kita hari ini mau coba membongkar kisah-kisah seru di balik nama Shimura itu, terus nemuin spot-spot unik, permata tersembunyi gitu, yang mungkin kelewatan sama banyak orang. Siap ya, lihat sisi lain Tokyo? Siap dong. Yang menarik nih, lokasi Shimura ini kan ada di perbatasan ya antara dataran tinggi Musashino sama dataran rendah Arakawa. Nah, posisi geografis ini ternyata penting loh dari dulu, strategis. Ini bakal jadi kunci buat ngerti beberapa cerita nanti. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Nama Shimura itu sendiri, dari mana sih asalnya? Katanya ada hubungan sama klan samurai dari abad pertengahan ya? Tepat sekali. Jadi sejarah namanya ini memang ngerujuk ke klan Shimura. Mereka ini cabang dari klan Toshima yang dulu lumayan kuat lah di wilayah Musashi di abad pertengahan gitu. Nah, mereka inilah yang bangun kastil Shimura. Lokasinya di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Shimura Duachom. Shimura Duachom, oke. Ada catatan menarik juga, nama kuno area itu konon Shinomura. Ada yang bilang dari kata shino, artinya bambu kecil. Jadi mungkin dulu pas baru dibuka area itu banyak bambunya gitu. Wah, kebayang ya. Suasananya pasti beda banget sama Tokyo sekarang. Banyak bambu kecil. Klan ini ninggalin jejak lain nggak selain kastil? Ada catatan penting nih dari tahun 1042, zaman Chokyu. Ada tokoh namanya Shimura Shogen. Dia disebut mendirikan kuil Kumano Shimura. Dia bawa dewa pelindung dari Kishu. Ini nunjukin kalau mereka udah ada di sana jauh sebelum kastilnya jadi pusat perhatian gitu. Jadi beneran ada kastil fisik di Shimura Duachome itu ya? Terus kalau kita ke sana sekarang, apa yang bisa dilihat? Sisa-sisanya gitu. Bangunan kastilnya sendiri sih udah nggak ada ya, udah jadi area modern. Tapi jejak utamanya tuh masih jelas banget. Ada kuil Shiroyama Kumano. Nah, kuil ini yang tradisinya nyambung ke Shimura Shogen tadi, terus jadi kuil pelindung kastil, itu masih berdiri kokoh. Masih ada kuilnya? Di mana presisnya? Kuil ini kayak, ya penanda hidup lah, bukti fisik kalau dulu ada kastil di situ. Nanti kita bahas lagi soal kuil ini. Menarik banget ya, kuil di atas bekas benteng utama. Berarti kastil ini punya peran penting dong ya dalam sejarah pertempuran di daerah itu? Dan, nah ini dia nih, ada legenda yang katanya dramatis banget ya. Betul, ini salah satu cerita paling ikonik soal kastil Shimura. Tentang jatuhnya kastil ini ke tangan klan Hojo dari Odawara tahun 1524. Legendanya tuh wah visual banget. Katanya pasukan Hojo itu bikin gundukan tanah tinggi banget, namanya Ichiyazuka, gundukan semalam. Gundukan semalam. Kenapa namanya gitu? Karena menurut legenda, mereka bangunnya cuma dalam satu malam. Persis di seberang kastil. Bayangin aja coba. Wah, satu malam bikin gundukan tinggi. Gila sih. Pasti bikin mental pasukan di dalam kastil langsung drop ya. Ada detail lain yang bikin tambah seru. Ada. Beberapa versi cerita, terutama yang muncul di panduan era Edo kayak Shimpen Musashi Fudokiko gitu, malah nambahin cerita kalau Hojo itu pasang meriam besar di atas gundukan buat nembakin kastil. Nah, ini nih bagian yang bikin sejarah sama legenda jadi agak campur aduk. Loh, kenapa? Kan strategi perang yang masuk akal aja kedengerannya. Pasang meriam di tempat tinggi. Logikanya sih iya, tapi faktanya ini yang diragukan. Sejarah nyatet senjata api itu baru masuk Jepang kan sekitar tahun 1543. Dibawa sama orang Portugis. Nah, pertempuran Shimura ini kejadiannya tahun 1524. Oh, jauh ya bedanya hampir 2 dekade. Iya, jadi kemungkinan besar cerita soal meriam ini bumbu tambahan aja. Biar legenda Ichiyazuka makin keren, makin dramatis gitu. Ah, gitu ya. Jadi ini contoh bagus ya. Gimana cerita rakyat itu terbentuk. Nggak selalu akurat plek, tapi nangkap esensi kejadiannya. Rasa takutnya, hebatnya pertempuran itu. Terus nasib gundukannya gimana sekarang? Masih ada?
Sayangnya, gundukan Ichiazuka itu sendiri udah diratain. Sebagian besar hilang, mungkin sekitar tahun 1916 atau 1930-an gitu, buat dijadiin lapangan baseball. Di area Maenocho 5 Chome sekarang. Jadi kalau kita ke sana yang ada lapangan baseball. Iya, lapangan baseball modern. Tapi justru kontrasnya itu yang jadi permata tersembunyinya. Kita bisa berdiri di situ, lihat lapangan, sambil ngebayangin legenda gundukan semalam itu. Rasanya beda. Terus ada jejak fisiknya sama sekali nggak sih? Sesuatu yang bisa kita cari gitu, buat para pemburu sejarah. Ada. Ini menarik nih. Ada sebuah monumen batu namanya Monumen Kuil Mitsumine yang tadinya ada di situs Ichiazuka. Nah, batu ini dipindahin. Sekarang bisa ditemuin di halaman kuil Mishikumano. Nggak jauh dari lokasi aslinya, di Maenocho 5/16. Oh ya, Iya. Jadi nyari batu ini bisa kayak misi kecil yang seru gitu, nyambungin kita langsung ke legendanya. oke. Keren. Dari legenda perang yang dramatis, kita pindah yuk ke era yang lebih damai dikit, zaman Edo. Dekat stasiun Shimura Sakaue, ada lagi nih peninggalan menarik. Shimura Ichirizuka. Ah iya, Ichiruzuka. Ini penanda jarak khas zaman Edo. Bentuknya kayak gundukan tanah, biasanya ada pohonnya di atas. Dibangun atas perintah Shogun Tokugawa Ieyasu mulai tahun 1604. Fungsinya buat apa tuh Ichirizuka? Utamanya penanda jarak, dibangun di sepanjang jalan utama kayak Nakasendo yang lewat Shimura ini. Setiap saturi, itu sekitar 3,9 kilometer, dari titik nol di Nihonbashi, Edo. Jadi pelancong tahu udah jalan sejauh mana, sekaligus juga tempat istirahat sebentar. Terus apa yang bikin Shimura Ichirizuka ini spesial dibanding yang lain? Kok jadi penting? Ada dua hal nih. Pertama, ini Ichirizuka ketiga di jalur Nakasendo kalau dihitung dari Nihonbashi. Kedua, dan ini yang paling langka, Shimura Ichirizuka ini satu dari sedikit banget Ichirizuka di seluruh Jepang yang masih utuh sepasang. Sepasang, maksudnya gimana? Jadi ada satu gundukan di sisi timur jalan, satu lagi di sisi barat jalan, dan dua-duanya masih di lokasi aslinya. Ini jarang banget loh, makanya nilainya tinggi sampai ditetapkan jadi situs sejarah nasional. Wah, luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat langsung gitu ya, infrastruktur perjalanan zaman Edo kayak apa. Ngebayangin para samurai, pedagang, jalan kaki atau naik kuda, terus lihat gundukan ini, oh udah 3 ri dari Edo gitu ya. Tepat. Dan kontrasnya itu loh sama jalan raya Nakasendo modern yang rame persis di sebelahnya. Itu kerasa banget bedanya. Kayak ada jendela waktu gitu. Ada cerita menarik lain nggak di sekitar Ichirizuka ini? Ada cerita-cerita lokal sih kadang muncul. Katanya dulu mungkin ada kedai teh kecil gitu dekat situ. Tempat orang minum teh, makan dango. Ya meskipun bangunannya udah nggak ada, tapi suasananya sebagai penanda jarak, tempat istirahat, itu masih kerasa. Kadang komunitas lokal juga bikin acara kecil di situ, coba hidupin suasana masa lalu. Nah, nggak jauh dari Ichirizuka, masih di jalur Nakasendo ini, katanya ada lagi jejak sejarah yang melibatkan shogun lain, Tokugawa Yoshimune. Betul sekali. Ini ada di kuil Daizenji. Lokasinya di Ozusawa 2257. Di sana ada mata air namanya Yakushi no Izumi. Mata air Yakushi. Ceritanya, tahun 1718, Shogun ke-8 Yoshimune lagi Takagari. Takagari, itu berburu pakai elang ya? Iya, berburu pakai elang di daerah Shimura. Nah, pas lagi istirahat, beliau mampir ke kuil Daizenji nih. Katanya sih beliau kagum banget sama air dari mata air di kuil itu. Jernih banget, rasanya enak. Sampai segitunya ya? Terus gimana? Saking kagumnya, beliau ngasih nama khusus buat patung Buddha Yakushi, Buddha penyembuh yang ada di kuil itu. Dinamain Shimizu Yakushi. Artinya, Yakushi air jernih. Shimizu Yakushi. Oke, lokasi mata airnya ini gimana? Lokasinya juga menarik. Ada di bawah tanjakan yang lumayan curam. Namanya Shimura Shimizuzaka. Ini tanjakan gede pertama yang ditemuin pelancong pas keluar dari Edo lewat Nakasendo. Dulu katanya dari atas tanjakan ini bisa lihat Gunung Fuji loh. Wah, jadi ada tanjakan berat, terus di bawahnya ada mata air seger yang disukai shogun, ada kuil buat berdoa, terus katanya di bawah tanjakan ada tempat istirahat juga ya, Ainoshuku. Iya, semacam tempat peristirahatan informal gitu.
Jadi lengkap ya, tanjakan, mata air, kuil, tempat istirahat, kayak rest area alami zaman Edo gitu deh. Bener juga ya, paket komplit buat pelancong? Betul. Dan meskipun pemandangan Fujinya sekarang udah ketutup bangunan ya, tapi situs mata airnya di kuil Daizenji itu masih ada. Jadi kita bisa ke sana, ngerasain suasana tempat Shogun pernah mampir sambil mikirin perubahan lanskap kota. Lumayan reflektif. Masih di sekitar tanjakan itu juga, di Shimura 700, katanya ada batu-batu penanda lain lagi ya. Ada penanda jalan Fuji Oyama sama menara Koshinto. Apalagi nih? Nah, Koshinto ini hubungannya sama kepercayaan rakyat namanya Koshin. Ini populer di zaman Edo, akarnya dari Taoisme. Intinya gini, ada kepercayaan soal 3 cacing jahat, Sanshinomushi, di badan kita. 3 cacing. Ngapain mereka? Nah, pas kita tidur di malam Koshin tertentu, cacing-cacing ini katanya naik ke langit, laporin dosa-dosa kita ke Dewa Langit. Akibatnya umur kita bisa jadi pendek. Wah, serem juga ya. Terus gimana cara ngatasinnya? Biar cacingnya nggak lapor. Caranya ya jangan tidur. Jadi orang-orang bakal kumpul bareng semalaman, begadang. Namanya Koshinmachi. Sambil ritual atau ngobrol aja gitu. Nah, menara Koshin ini biasanya didiriin sama kelompok Koshinko, kelompok komunitas gitu. Sebagai tanda peringatan atau syukur setelah mereka berhasil ngelakuin Koshinmachi rutin selama periode tertentu. Misal 3 tahun atau 18 kali. Oh, jadi ada aspek gotong royongnya juga ya kepercayaan ini. Lokasinya kan dipersimpangkan Nakasendo sama jalan ke Gunung Fuji dan Oyama. Ada artinya nggak tuh? Ada, itu nunjukin fungsi gandanya. Batu penanda ini bukan cuma jadi penunjuk arah buat peziarah yang mau ke Gunung Suci itu, tapi juga jadi monumen spiritual buat komunitas lokal yang ngamalin Koshin. Jadi perjalanan fisik sama spiritual ketemu di satu titik. Batu-batu tua ini sendiri berdiri di tengah jalan modern itu udah jadi harta karun sejarah yang menarik buat dilihat. Oke, kita udah bahas era samurai, era Edo. Sekarang loncat dikit yuk ke sejarah yang lebih baru. Shimura ini ternyata punya sisi industri juga. Bahkan ada sentuhan budaya popnya. Bener banget. Itabashi secara umum kan memang dikenal sebagai kawasan industri ya, apalagi setelah Perang Dunia II. Industri percetakan, terus mesin optik, itu cukup kuat di sini. Nah, Shimura ini bagian dari itu. Dulu banyak pabrik percetakan di Shimura. Mereka punya peran penting loh buat dukung industri penerbitan Tokyo yang bangkit lagi setelah perang. Jejak industrinya itu masih bisa kita rasain? Atau lihat nggak sekarang? Masih sih, walau mungkin nggak terlalu kelihatan jelas ya. Kalau kita jeli mungkin masih nemu beberapa bengkel tua gitu. Katanya ada loh yang masih pakai teknik cetak lama, letterpress itu, cetak timbul. Kadang mereka buka workshop singkat. Itu cara unik buat nyentuh langsung sisa industri masa lalu. Wah, seru tuh kayaknya nyobain letterpress. Kayak romantis industrial gitu deh, unik. Menarik. Terus soal budaya pop. Tadi disebut ada koneksi sama dunia manga. Gimana ceritanya? Iya, ini agak mengejutkan sih. Meskipun kalau ngomongin pusat mangaka legendaris mungkin lebih ke Narima ya, distrik sebelah. Tapi pengaruh seniman kayak Akatsuka Fujio yang bikin Tensai Bakabon, itu kerasa juga sampai Shimura. Tapi bukan dalam bentuk monumen atau museum gitu ya. Lebih ke atmosfernya. Atmosfer gimana tuh maksudnya? Beberapa toko buku tua atau kafe-kafe lama di Shimura itu katanya ya masih punya nuansa nostalgia yang ngingetin sama latar-latar di komik beliau. Bahkan ada penggemar lokal yang iseng bikin kayak peta ziarah nggak resmi gitu. Nyocokin sudut jalanan tua Shimura sama gambar di manga Akatsuka. Jadi lebih ke ikatan emosional gitu. Ada harta karun tersembunyi nggak nih terkait ini? Sesuatu yang benar-benar cuma orang dalam yang tahu. Nah, ini ada kabar angin nih, tapi benar-benar tersembunyi katanya. Ada semacam studio atau arsip mini gitu, di gang kecil, dikelola sama fans berat. Isinya katanya replika gambar asli, edisi langka manga Akatsuka dan komikus lain. Tapi ini privat banget, harus ada koneksi atau reservasi khusus buat masuk. Nemuin tempatnya aja udah kayak petualangan sendiri. Wah, seru banget ya. Bikin penasaran. Nah, sekarang kalau kita mau ngerasain denyut kehidupan Shimura sehari-hari yang benar-benar lokal gitu, enaknya kemana ya? Paling pas itu ke jalan perbelanjaan Shimura Ginza. Tapi jangan salah ya, ini bukan Ginza yang mewah itu. Ini Shotengai, jalanan pertokoan lokal biasa.
Tapi justru di situ asyiknya, atmosfernya Shitamachi banget, kota tua gitu. Agak retro, terus harga-harga juga lebih bersahabat. Toko-tokonya kayak gimana aja tuh di sana? Khas Shotengai gitu ya? Iya, khas banget. Ini kan pasar yang tumbuhnya alami ya setelah perang. Jadi banyak toko yang udah berdiri puluhan tahun. Ada tukang sayur, toko kelontong, toko alat tulis, terus pastinya yang jual jajanan tradisional. Ini jantungnya komunitas lokal di sini. Pasti ada toko-toko unik atau legendaris dong di dalamnya. Hidden gem di dalam Shotengai. Kayak dari tahun 80-an semua. Bener-bener nostalgia. Wah, game center jadul. Iya, terus kalau datangnya pas, mungkin Jumat malam gitu, kadang di ujung jalan suka ada yapai kaki lima yang jual oden atau yakitori. Nah, itu tempat ngongkrong rahasianya warga lokal biasanya. Oke, dicatat nih. Selain Shotengai, gimana hubungan Shimura sama lingkungan sekitarnya? Misalnya sama Sungai Arakawa, kan dekat tuh. Iya, meskipun nggak persis di pinggir sungai ya, tapi koneksinya kerasa kok. Semangat komunitas di Shimura ini lumayan kuat. Mirip sama distrik tetangga lain di sepanjang Arakawa. Ada info soal inisiatif warga buat jaga kebersihan, bikin penghijauan, dan itu kelihatan jejaknya. Jejaknya dalam bentuk apa tuh? Misalnya, ada jalur-jalur kecil dari pemukiman Shimura yang nyambung langsung ke jalur sepeda di pinggir Sungai Arakawa. Itu enak banget buat rekreasi warga. Terus coba perhatiin juga dinding-dinding di beberapa sudut jalan. Kadang ada mural, hasil karya bareng warga sama seniman lokal. Ceritanya ya tentang Shimura. Oh, ada seni komunitas gitu ya? Iya, bahkan ada semacam titik observasi ekologi mini gitu, dibikin warga dekat area perairan, lengkap sama papan info sederhana soal burung, tanaman lokal yang mereka rawat. Ini nunjukin rasa memiliki yang kuat dari warganya. Kita mulai penelusuran ini kan dari Kastil Shimura ya. Rasanya pas kalau kita balik lagi ke sana buat nutup perjalanan kita. Ke kuil Shiroyama Kumano, itu lagi, Shimura 262. Setuju banget. Kuil ini emang kayak penjaga memori kastil Shimura yang udah hilang itu. Sejarahnya panjang banget, berlapis-lapis. Kayak yang kita bahas di awal, tradisinya bilang didiriin tahun 1042 sama Shimura Shogun. Terus ada legenda juga, Minamoto no Yoshie, samurai hebat itu pernah doa di sini sebelum perang. Terus jadi kuil pelindung kastil. Iya, di era Sengoku pas klan Chiba berkuasa di situ, kuil ini resmi jadi Chinju, kuil pelindung kastil Shimura. Dan yang paling penting, lokasinya itu loh, benar-benar di atas situs Honmaru kastilnya. Jadi kalau kita ke kuil itu kayak lagi napak tilas di atas kastilnya langsung ya? Bisa dibilang gitu, kayak munjungin fosil hidup kastilnya. Dan di dalam kompleks kuilnya sendiri, kalau kita jeli, banyak detail menarik. Ada monumen batu yang jelas tulisannya situs kastil Shimura, Shimura Joshi. Ada gerbang tori tua, katanya dari abad ke-17. Ada lagi? Ada sepasang patung penjaga Komainu, anjing singa itu. Yang unik, ada tanggal pembuatannya, tahun 1855, era Ansei. Ini nunjukin dukungan komunitas terus ada. Dan yang keren banget, kuil ini nyimpan koleksi ema, plakat doa kayu itu yang paling tua sedistrik Itabashi. Wow, banyak banget ya lapisan sejarah di satu tempat itu. Dari awalnya pelindung kastil fisik, sekarang jadi pelindung sejarahnya itu sendiri. Bener banget. Kuil ini kayak ngerangkum ribuan tahun sejarah Shimura dalam satu lokasi. Jadi kita udah jalan-jalan nih ya nyusurin Shimura. Dari legenda kastil sama gundukan semalam, napak tilas pelancong zaman Edo di Nakasendo, ngintip sisa industri cetak, sampai ngerasain suasana lokal di Shotengai dan kuil kunonya. Shimura ini benar-benar bukti ya kalau Tokyo itu nggak cuma soal Shibuya yang rame atau Asakusa yang megah. Di sudut-sudut yang kelihatannya biasa aja, ternyata nyimpen cerita yang luar biasa. Tersembunyi gitu aja di depan mata kita. Sumber-sumber yang kita bahas ini, dari catatan kuno sampai panduan modern, benar-benar bantu kita ngerti gimana satu tempat itu bisa terbentuk dari lapisan waktu dan cerita yang beda-beda. Ini jadi bikin mikir ya, kira-kira cerita tersembunyi apa ya yang ada di lingkungan sekitar Anda sendiri, yang mungkin selama ini kelewatan aja gitu. Jangan-jangan setelah dengar ini, pas jalan di tempat biasa, jadi ngelihatnya beda. Jadi lebih memperhatiin. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.